Sahabat Shalom, Bapak Ibu sudah kasih. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap menerima berkat? Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, untuk menghormati firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu berdiri. Kita baca secara bersama-sama. Kalau belum tampil di layar, boleh dilihat dari kitab Yohanes pasal 2 ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama satu ayat aja. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yohanes pasal 2 ayat 23. Satu ayat aja. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Sudah ya? Siap ya? 1, 2, 3, ya. Dan sementara ia di Yerusalem pada hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang menyatakannya. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Amin. Untuk khotbah ini saya beri judul percaya karena kasih bukan karena tanda, atau saya sebut juga iman dan syarat. Percaya karena kasih bukan karena tanda, atau iman yang bersyarat. Ini ada dua sebenarnya kita percaya itu. Kenapa kita percaya? Pertama tadi karena kasih, kedua karena tanda. Nah, suatu saat Yesus menghadiri perayaan Paskah, ya, di Yerusalem. Itu penuh orang, ya, penuh orang untuk mengharapkan terjadinya mukjizat atau tanda-tanda apa sih yang mau diberikan oleh Yesus. Gitu. Nah, selain itu untuk memberikan tanda supaya orang percaya, gitu ya, mukjizat, Yesus juga sempat marah kan? Kenapa marah waktu perayaan itu? Karena ada yang melakukan hal yang tidak baik di berbisnis. Sebenarnya nggak salah kalau berbisnis kan, kalau jualan misalnya jualan di depan gereja kan salah. Tetapi ini ada yang lebih dari itu. Orang jadi mengedepankan bisnisnya itu daripada datang ke gereja itu. Ini jadi masalah. Tidak ada alasan kita untuk melarang atau siapapun atau Yesus itu nggak melarang. Tetapi itu terjadi pembelokan. Maksudnya bahwa mengedepankan bisnisnya di gereja itu, padahal itu perayaan, padahal itu rumah ibadah. Disitulah Yesus marah. Ternyata Yesus bisa marah kan? Bisa. Kenapa bisa marah? Karena iya, karena ketidakbenaran. Kenapa bisa marah Yesus? Karena manusia ternyata punya marah. Yesus ternyata Manusia sama. Tapi kalau Yesus mengatakan datang kepada aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Kalau rendah hati bisa marah nggak? bisa Bisa juga kan ya? karena menabrak prinsip, Karena apa? berbenturan dengan prinsip. Berbenturan dengan prinsip ya. Berbenturan dengan iman dan prinsip. Beda ya, iman dengan prinsip ya. Prinsip hidup saya harus seperti ini. Iman saya seperti apa? Bisa aja yang tidak sama keyakinannya, tidak sama agama, sama prinsipnya. Tetapi imannya beda. Apa prinsipnya? Tujuan prinsipnya bahwa hidup harus, misalnya nih, harus seperti apa? Hidup Hidup itu harus seperti apa? Ada yang mengatakan hidup untuk makan, makan untuk hidup. Mana yang betul? Ada prinsipnya. Bangun tidur, tidur lagi. Habis makan langsung tidur lagi. Nah, prinsipnya seperti itu kan. Ya. Kalau prinsip hidup saya dalam keseharian itu Pak, cuman menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi nggak usah kerja, Tuhan kasih makan. Orang labora. Kita udah di atas orang labor Pak. Ketuklah pintu. Itu luar dulu, diketuk dulu. Iyalah, kan kita dikasih tanah, dikasih kontrakan, kasih bar. Jadi kita udah sampai ke situ Pak. Jadi orang labor itu bagi orang yang kerja, bagi yang nggak kerja masa disuruh kerja. Hai semut, belajarlah. Hai semut. Orang belajarlah pada suruh kerja Pak. Bukan berdoa doang. Sharing Pak ya, Elia di Sungai Kerek itu nggak kerja, dia duduk aja pun nggak kasih makan. Kerja dulu Pak, melayani. Tapi karena dikejar-kejar, itu
itu, maka dipelihara lewat burung. Gagak. Itu bisa ya burung gagak ngasih makan orang pakai mulutnya. Cara Tuhan Pak. Ya berarti bolak balik gitu ya, nggak sekali kan ya? Iya, Kan kecil-kecil kan? Masa bisa 2 hari, kilo kalau kan nggak nggak salah bisa. 2 hari. Ya, Di luar ini manusia lah. di luar ini maksudnya gimana? Di luar masuk Di luar akal. nalar. Di luar nalar ya. Oke. Jadi yang pertama tadi dikatakan orang datang karena melihat tanda. Ya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Orang banyak itu percaya karena melihat mujizat. Apa mujizat misalnya? Roti yang berapa roti? Roti 5 2 ikan. Lima. Roti. Ikannya nggak bisa besar kali itu ya. Dari danau gede mungkin nggak sebesar ikan kakap lah ya. Kan ikan paus ya. Paling ikan nilai kepijair ya Pak. Yang bisa dibawa anak Oh, ada kecil juga lah, bisa Pak. ikan nila ya? Ada Yang Pak. bisa dibawa anak kecil, Pak. Lebih lagi 12 paku. Iya, yang di bawah anak kecil. Iya memang bekalnya anak kecil pasti. Ya pasti nggak mungkin ikan hiu lah, Pak. Gede, tetap ketimpa dia. Kita jadi stand up comedy kalau begitu ya, Bro. Jangan ya. Jadi karena roti ini ikan yang sedikit bisa memberikan makan banyak orang. 5.000. Gimana ceritanya? Tapi dewa dengan apa itu? Permisi tanya. Doa permohonan Pak. Syukur dulu. Belum terjadi dan ucap syukur kan? Yesus mengucap syukur dulu toh. Dan memecah-mecah. Badan memecah-mecahkannya. Gimana caranya itu ya? Nah itu Sampai mujizatnya. lebih. Gara-gara itu orang datang. Gimana caranya? Kok bisa? Gitu. Kok bisa? Ada juga yang sengaja datang, gitu kan? Datang ke dikirain itu pesta kan? Ada kan? Dulu saya ingat waktu mahasiswa dulu ada pesta di dekat kampus, kita ikut-ikutan, ikut rapi kan? Cium makan. Ada yang sama dengan saya pengalaman di sini. Bawa kantong kresek, Pak. Kalau saya nggak sampai segitunya nah, pokoknya makan. Kan buat seminggu taruh di kulkas. Terlanjur ya. Nah, seperti itu. Iyalah, Ada pengalaman ya? di Catering. Jakarta itu setiap Sabtu Minggu. Iya. Nah, itu karena roti tadi itu. Lalu yang kedua apa? Yuk. Apa mujizat yang membuat orang tergila-gila mengikut Yesus? Ada kesembuhan Pak, sakit sembuh. Sakit sembuh, misalnya yang buta melihat. Pendarahan. Pendarahan berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Lama ya? Sakit apa itu? Tanya wanita lah, Pak. Urusan dokter lah, ya kan? Jadi itulah dua hal. Mujizat terus diberikan, mujizat kesembuhan diberi makan. Hasilnya banyak orang percaya. Banyak juga orang percaya karena mujizat itu. Saya sudah sembuh. Lalu kemudian apa ya? Akhirnya dia rajin ke gereja. Ada yang begitu? Ada banyak, Pak. Lalu kemudian Pas nggak ada makanan, dia nggak ke gereja lagi. Firman mengatakan seperti itu. Banyak orang yang kemudian rajin beribadah karena mendapat PK 500.000. Kesembuhan. kesembuhan. Amin. Ini KPK apa PK? Partai Keadilan apa gimana maksudnya? Gitu ya. Jadi percayanya itu karena bersyarat. Kalau Tuhan berkati saya, aku percaya. Kalau Tuhan tidak tolong, aku tidak mau ikut. Ada yang begitu. Ego itu. Transaksional, Pak. Transaksi. Transaksional. Imannya karena Ya ada upahnya. Karena imbalan. itu dia. Jadi iman model begini tuh yang gampang goyah. Betul nggak, Pim? Betul. Kalau kamu baik, ini Saya baik. analoginya untuk manusia nih, saya lebih baik lagi. Iya. Kalau kamu tidak baik, Saya lebih tidak baik lagi. Aman. analoginya untuk manusia. Kalau Tuhan baik, Saya saya lebih baik akan rajin lagi. ke gereja. Kalau Tuhan tidak memberikan apa yang saya minta, saya Musuhan. tidak mau. Nah, itu dia. Itu. Jadi imannya bersyarat. Ini gampang goyah. Begitu tidak ada mujizat, dia kecewa. Ya. Terus begitu ada masalah, dia langsung meninggalkan Tuhan. Cilakanya, ini agak jorok bahasanya. Dia pergi kemana? Kalau ada Orang masalah, pinter. pergi ke dukun, ya kan? Bagaimana supaya dapat jodoh? Nih kan, pergi ke dukun. Ternyata dukun CABUL.
Bukan malah dapat jodoh, malah Tapi dapat dapat anak. malapetaka. Oh, petaka. Susah ngomongnya ya. Kalau lidah dari kampung saya susah. Petaka, gitu ya kan? Petaka padahal yang di sini petaka, ya kan? Mana daerah biasanya. Nah itu dia. Yohanes 6 ayat 26 mengatakan, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu, misalnya, telah kenyang makan roti, karena makanan, karena kesembuhan. Itu yang paling utama dalam hidupnya, bukan pergi ke gereja supaya diberkati. Tetapi diberkati dulu baru pergi. Tapi sebenarnya nggak salah ya. Salah nggak? Kalau kita setelah diberkati lalu kita rajin bergereja, rajin beribadah, salah nggak? Ya, salah juga kan, Bu ya? Apa itu nggak salah kan? Salah. Yang salah itu tadi itu niatnya itu. Kalau dalam bahasa hukum niatnya itu membuat terjadi tindak pidana, kan begitu. Iya, rencana. Iya, kita bicara dikit-dikit nggak apa kan ya? Apa ya? Ya? Niatnya itu ada niatnya untuk melakukan sesuatu, niatnya untuk datang ke gereja karena ingin berkat, bukan karena mau mencari Tuhan, mencari firman-Nya. Tidak. Maka ketika ada sedikit masalah, Putus asa. putus asa sama dengan putus harap ya, kecewa. Apalagi bahasa yang lain dari itu ya, sakit hati ya, hatinya sakit. Sakit hati itu gimana sih Bu? Artinya diperban, Pak. Seraya seperti di sayat sembilu gitu maksudnya. Itu ya. Pokoknya sakit hati sakit lah ya. Tidak berdarah tapi sakit kata penyanyi dangdut kan begitu. Ya kan, sakit perbuatannya tetapi tidak berdarah. Nah itu tadi sakit hati Bu. Ya, oke. Dikatakan kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda, tapi karena kamu menginginkan makanan. Jadi udah tanda karena ada makanan. Ada sesuatu yang tersembunyi. Yang masalahnya itu terus yang dicari. Nanti ada kebaktian kebangunan rohani, pasti dikasih makan. Jangan ke situ. Ada peristiwa seperti itu kan? Kita bukan ini loh ya berprasangka ya. Karena saya lihat bahwa mungkin pernah lihat begitu, hanya rame-rame untuk meramaikan gitu kan. Jadi Rudi ini Ada lagi amplop kosong. Amplop kosong. ada juga Banyak kemarin itu saya dapat. iya ya. Ada juga yang apa namanya untuk melihat rame nggak ya gitu. Atau mungkin karena pembicaranya lucu, ada kan? Ya, begitu. Pembicaranya itu bisa seperti Kenal lah. yang siapa namanya? Siapa? Mongol. Dia pelawak ya namanya. Nama kok Mongol gitu? Stres lah dia. Mongol dia. Balik-balik kan ya. Mongol stres, padahal dia bikin ketawa orang kok juga stres. Bikin nama yang benar lah ya kan. Nama saya Kasuduman, berarti orang yang Haposan orang yang Percayai. dikasih juga sebenarnya. Minimal oleh Ibu Mariana dan minimal Minimal oleh Pak Johnson. Tapi kalau Pak Dahlan nggak ada artinya. Ada nggak Pak Dahlan artinya? Pak Dahlan tanya Ibu Sutia, sayang nggak dia tuh? Pak Dahlan. Nama Pak Dahlan Ada itu ya Pak, bukan Tercatat jalanannya gimana? Pak, ada Suandinya Pak, Su itu baik Pak. Oh, Subaik. Oh, iya Suwandi ya, dari Suwandi ya. Dari nama depannya. Oh, ada susunya. Jadi Dahlannya itu hanya pemanis gitu ya. Salah apa? Nggak punya nama kok. Kalau Pak Yakob ada nggak artinya namanya? Ada. Ada lah. Anaknya si Isa. Bapaknya semua Pak Yakob. Kalau kemarin dia mengatakan Joshua,
siapa anaknya siapa nih? Pas dengar katanya dengar. Bukan begitu. Saya juga nggak di luar Silakan. Konteks. dugaan itu ya, di luar dugaan. Tapi kalau Johnson ada nggak? Ada juga Pak. John Johannes sebenarnya kan? Iya kan? Iya, betul. John itu Itu berkat, harus Pak. berbanding lurus dengan kelakuan ya Pak John. John itu berkat, San itu anak, anak pembawa berkat. Amin. Amin. Iya, karena kalau di mana ada Pak Johnson, di situ aman. Ya, banding lurus Pak. Aman dan lancar. Tertib. Iya, tanya yang orang-orang paham. Di mana ada Pak John di situ ada tiupan. Aman, Amin, amin. lancar, urusan itu Amin. lancar. Karena disertai aku. Lancar. Ya, tapi jangan merokok lagi ya. Nanti tiupan sofarnya panjang. Iya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Yesus mengenal hati manusia. Saya baca buat kita ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka. Yesus tahu kita sebenarnya mau serius apa enggak nih bergereja. Yesus tahu ini datang kepada saya. Ini apa tujuannya? Tetapi Yesus tidak langsung mengatakan, kamu nggak boleh ikut di kerumunan ini, nggak boleh ikut di ibadah ini karena kamu hanya mencari Makan. mencari kesembuhan. Tidak bilang. Yesus tahu, tetapi nggak bilang seperti itu. Masih diberi kesempatan. Untuk apa kira-kira kamu diberi kesempatan begitu? Tidak dituntut gitu. Tahu kan? Tahu. Kenapa? Supaya berubah. Iya, supaya berikan kesempatan. Selalu kan, hai marilah kepadaku, kan selalu begitu. Yang letih lesu dan Iya. Artinya, saya beri kamu kesempatan supaya kamu benar-benar datang kepada saya bukan karena kalaupun kemudian kamu jadi ikut saya, jadi murid bahkan, itu nggak ada masalah. Tetapi Yesus tidak mau mengatakan seketika orang datang hanya mau menerima berkat dari diri mujizat yang akan diberikan. Jadi Yesus mengenal hati manusia, itu yang kedua. Yesus tahu motivasi mereka, pasti tahu dong ya. Mereka mau berkat bukan mau Tuannya berkat. Tuannya berkat maksudnya siapa? Maksudnya adalah Yesus sendiri. Jadi bukan mau kepada supaya mengenal apa sih ajaran seperti apa sih yang mau disampaikan, tetapi hanya untuk supaya dapat berkat. Artinya Yesus mengajar dulu, baru kemudian mendoakan mereka. Atau dibalik, mengadakan mujizat dulu baru mengajar. Enggak kan? Mengajar dulu, Tahu kebenaran dulu. tahu kebenaran dulu, baru kemudian dimerdekakan, disembuhkan, dipulihkan. Yesus tahu motivasi mereka. Itu yang kedua. Tuhan kenal isi hati kita. Kalau kita misalnya pergi ke gereja karena butuh sesuatu, butuh pekerjaan, butuh supaya ekonomi kita membaik, butuh supaya kita sembuh dan lain sebagainya, itu salah kan? Enggak juga. Ya nggak salah kan? Enggak. Nggak salah. Karena kita yakin. Itu tadi kan Yesus mengenal hati, biar datang. Itu disembuhkan. Yesus maunya dia menjadi murid. Kita ini murid atau pengikut? Permisi tanya. Murid. Murid kita bukan hanya pengikut. Kalau pengikut, belum tentu kita setiap sabat datang ke gereja ini, betul nggak? Belum tentu kalau pengikut. Pokoknya saya percaya tapi tidak selalu ikut berjemaah. Yesus katakan apa? Janganlah kita, Yesus mengatakan itu di tulisan di mana di Matius, Lukas, di mana kali dia mengatakan bahwa janganlah kamu menghindarkan diri dari pertemuan Ibrani. Ibrani ya? Ibrani 10 ayat 25. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Jadi ketika kita sudah mendapat berkat, jangan lupa ke gereja dan lain-lainnya. Apa misalnya? Apakah kita datang ke sini? Mohon maaf, Bapak Ibu, tangan kosong. Kecuali kalau memang Tidak ada. tidak. Kemana sana? Jadi Tuhan tahu sih kita, kamu datang gereja tak berkat atau apa gitu.
Ada juga datang ke gereja nih supaya dapat jodoh. Ada nggak? Ada juga. Ada kan? Ada. Apalagi? Ya, banyak. Hati, Beban pergumulan, pergumulan hidup. Pergumulan banyak deh. ya, sakit dan Apa pergumulan Bapak Ibu sekarang? ya banyak. Banyak ya. Sebut aja satu. Ibu. Ekonomi Pak. Ekonominya. Lagi sulit, sabar ya Pak. Iya Pak. Jadi Ekonomi biar stabil. harus stabil. Ya jangan. Apalagi di sana. Yang lain. Jangan ekonomi dulu, yang lain. Ya ada yang sakit. Terus apa lagi? Damai sejahtera mau nggak? Damai sejahtera. Kalau Ya. damai sejahtera kita terbuka pikiran untuk melakukan apa? Betul nggak? Kalau kita berusaha terus rasa takut, cemas, bisa nggak kerja kira-kira orang itu? Gak bisa, mikir aja nggak bisa. Coba orang yang emosi bisa nggak kira-kira mikir? Gak bisa. Makanya orang emosi itu walaupun dekat begini, soalnya bentar. Padahal dekat loh. Bisik-bisik juga kedengaran. Suaranya kencang. Kenapa? Kenapa kok orang yang dekat itu kalau emosi suaranya sampai kedengaran radius 2 km? 200 meter, jauh kan? Karena dia nggak dengar, Pak. Pakai tua. Buktinya jawabannya beda. Yang masing-masing ngomong, makanya nggak dengar kan? Kenapa orang yang sedang marah kan, sedang emosi, walaupun jarak setengah meter, tapi suaranya kedengaran oleh orang lain sampai 200 meter. Sampai orang mendengar. Iya, kenapa? Karena emosi lah. Meluapkan emosi. Tidak dapat mengendalikan. Kenapa Bung Billy? Ayo. Pernah marah kan? Pernah marah sama teman sama adiknya mungkin ya. Ya, belum dulu ya. Manusia Pak. Bisa juga nakut-nakutin Pak. Kenapa? Kalau suara kencangnya itu. Oh itu kalau kucing tuh nakut-nakut, gitu. Padahal nggak maju-maju ya kan, hanya suara. Gitu kan? Pernah lihat kan? Saya betul melarang kucing kalau dimarahin sama ini ya. Karena boleh yang lain, gitu. Padahal dekat tuh. Kenapa sih langsung pukul aja kan? Cakar aja bisa. Tapi suara itu ngomong, manusia itu gitu kan? Kenapa suara kencang? Di rumah nih, bapak dan ibunya marah-marah, wow, gitu. Dekat padahal, dekat setengah meter nih. Kalau dipukul dia bisa, misalnya nih, tapi nggak boleh ya, KDRT ya. Boleh KDRT. Kenapa? Ayo. Malah meluapkan. Memang emosi, bukan suaranya tinggi. Meluapkan. Bukan. Meluapkan. Nggak tahu kan? Peringati ada. Bukan. Karena hatinya sudah jauh. Hatinya sudah jauh. Bukan kuping yang jauh ya. Bukan, kupingnya dekat, kuping Pantasan ngomongnya sama lah ya. kencang-kencang ya. Hatinya sudah jauh. Bagaimana cara mendekatkannya? Kalau suami istri ya tempat itu. Ya ditunggu dulu lah sampai ada. Bapak ini dikasih suatu jangan. Ya kan Ditunggu sampai reda dulu. Baru nanti nasihat. Belajar psikologi. Kalau kita marah-marah dia makin marah dia. Jadi tunggu dulu. kasih hadiah Pak. Hadiah mendatangkan ini. Habis itu baru kita komunikasi. Berdiam diri. Iya didiamkan. Jadi nggak usah. Berdiam aja. Nggak usah dilawan. Nggak usah dijawab-jawab. Jangan gitu. Jangan dijawab-jawab dulu. Oh, jangan. Oh, pengalaman ya. Baru nanti. Gimana caranya? Ayo. Atau selesai dulu dia marah Pak. Iman yang sejati bukan karena melihat baru kemudian dipercaya, tetapi percaya dulu baru kemudian dia melihat banyak mujizat. Begitu kan? Nah, di mana tulisannya ada di Yohanes 20 ayat 9 dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Contohnya siapa itu? Tidak ada mujizat tapi dia percaya. Tadi nggak dibagi, di sini sebenarnya ada Maria dan siapa tuh yang di kayu salib itu yang nangis menungguin gitu? Madalena. Maria dan Madalena kan. siapa? Marta. Luar penjahat. Yes, Marta. Tafsir masuk juga. Maria dan Yohanes ya. Mereka tidak melihat mujizat, justru sengsara yang dia lihat. Bagaimana proses kematian itu terjadi? Kemudian anaknya. Itu sedih kan? Tuhannya. Dan ibu pernah melihat saudaranya atau ibunya ketika mau berpulang? Saya beberapa kali melihat, termasuk dulu beberapa muda. Ditinggalkan enggak?
Ada juga kan, yang lari kan, yang lari kan, Karena ada kosong. apa? Menggunakan. Pas waktu kosong kan, lari sama orang. Karena gempa Pak waktu itu. Lihat dari jauh, waktu di satu kan ada kan, ada terus kan. Iya. Siapa? Siapa? Murid yang lain juga. Murid itu melihat nggak berani, kenapa nggak berani? Tak. Karena Iya, itu takut mati. Iya, karena kan Takut itu mati. pengajaran ya, pengajaran. Takut mati. Berani ditanya, apakah mereka nggak ada kasih? Mereka nggak ada kasih kepada Yesus? Ada, takut aja. Ya. Jadi kadang-kadang takut itu bisa mengalahkan. Itu tadi jawabannya. Kasih bisa. Maka Tuhan katakan jangan takut. Selalu dikatakan jangan berapa kali? Katakan jangan takut. Sering. Jangan takut, jangan kuat. 66 kali paling tidak. Itu karena takut itu mengalahkan Segalanya. wah, bos. Jangan. Itu kayaknya Apa yang pasti. segalanya? Pak? Segala Segalanya untukmu atau gimana? Iya. Rasa takut itu menghilangkan akal sehat kita. Bisa itu benar. Mengalahkan kasih tadi nomor satu. Rasa takut itu menghilangkan akal sehat kita. Apalagi rasa takut membuat apa? Ibu bidan mestinya tahu dong. Mengalahkan keberanian. Ah, iya pasti. Nah, itu lawannya. Kalau ini jangan gitu. lucu banget kamu. Hah? Itu tadi nggak rasional tuh berpikir jernih. Jangan sakit itu sama. Apalagi kenapa rasa takut itu dikatakan mengalahkan segalanya kata kehapusan atau ya. Dua udah dapat dong. Karena firman berbicara apa yang kamu takutkan itu yang terjadi padamu. Emang ada tertulis begitu? Jangan berpikir negatif itu, tapi bukan apa yang harus terjadi. Apa ya kamu pikir yang terjadi. Buka Ini Google, nih, Pak. rasa takut itu pasti menghilangkan, mengurangi apa? Oh, percaya diri. Mengurangi apa? Akal sehat. Tadi udah bolak-balik akal sehat, terima kasih akal sehat. Rasa takut itu mengurangi tenaga, jadi lemes. Iya, energi kita terkuras energinya kalau Bapak Ibu takut. Gelisah. Mengurangi energi ada di contoh nih. Waktu saya masih kanak-kanak ya, dikejar anjing, saya bisa lompat pagar. Oh, adrenalinnya. Tiba-tiba energinya Iya. bisa segitu. Biasanya nggak bisa lompat pagar, 1 meter nggak bisa, tapi 1,5 meter bisa saya lompat. Kayak orang suku bangsa dia sudah lompat batu itu bisa, karena dikejar Anjing. Karena takut digigit. itu lain ceritanya. Anjingnya jangan. Tetapi yang jelas, Pak. rasa takut membuat kita kehilangan energi. Energi. Ada nggak yang karena rasa takut lalu lemas? Ada. Nah, itu makanya itu jawabannya. Kalau pada Pak Kapolres bilang segalanya ya itu dia. Jadi jangan pernah takut. Oleh karena itu Yesus katakan jangan takut, jangan khawatir. Sama kan ya, takut dengan khawatir? Sama kan? Karena takut itu menghilangkan rasionalitasnya ya. Kasih kita juga jadi nggak ada. Terus kemudian energi kita habis jadi lemas. Ada juga karena takut jadi ini belum parah nih. Jadi depresi, ada nggak? Ada. Tertekan jiwanya. Ya jadi gila gitu aja udah. Nah, jadi itu tingkat paling tinggi gila. Kan banyak kejadian kan, tidak terkendali ketakutannya. Dari ketakutan itu seperti ada halusinasi, seperti merasa ada mengejar-ngejar. Ya, skizofrenia. Halusinasi. Skizofrenia. Skizofrenia. Itu bahasa apa sih? Bahasa niat, Pak. Halusinasi. Itulah yang nomor 3. Halusinasi. Halu, Pak. Maria dan Yohanes tidak ada rasa takutnya. Yang lain takut. Murid-murid yang lain takut kan? Ada lagi yang sebelum dihukum, sebelum proses hukuman mati, ada yang sampai bohong 3 kali. Ada nggak? Petrus, Ada Pak. terus. Bohong 3 kali. Ayam yang pokok. Mereka Tuhan Yesus tahu kan? Itu kan jauh sebelumnya kan kejadian. Alah kamu ngomong 3 kali sebelum saya dihukum. 3 kali dong. Kamu sudah 3 kali menyangkal saya. Kejadian kan? Tahu, jadi tahu Yesus. Itu tadi nomor 2, tahu Yesus apa motivasi kita tahu. Tetapi kemudian Yesus mengampuni dan justru dalam dalam kitab suci pelayanan Petrus luar biasa. Karena apa?
Karena berkat dari Tuhan lah. Bukan. Karena kuasa yang diberikan Tuhan. Bener kan kata Karena bertobat. Tobat. Bertobat sehingga kemudian pelayanannya lebih luar biasa lagi. Itu yang nomor 3. Jadi percaya karena kasih, percaya karena imannya sejati, bukan iman yang Palsu. bukan iman karena itu tadi Karena ya, ada maksud. karena ada maksud, ada tujuan, ada niat yang tidak. Maksud yang terselubung. Iya, itu nomor 3. Apa ciri-cirinya percaya karena kasih? Pertama, tetap setia waktu doa belum dijawab. Kalau doa kita belum dijawab, tetaplah setia. Jangan kemudian kok begini ya, maunya instan, kayak ini ya, instan. Sekarang minta, besok dijawab. Maunya, kan manusia kan seperti itu kan, semuanya instan kan. Sekarang berdoa, paling nggak seminggu, kemudian terwujud. Tuhan nggak ingin seperti itu. Tunggu, ada waktunya. Yang kedua, apa ciri-ciri percaya karena kasih? Tetap memuji waktu dompet kosong misalnya. Tahu maksudnya dompet kosong? Tampes. Apa itu dompet? Kosong nantang kering. Nah, banyak banget istilahnya. Bahasa Jepangnya sakurata, Pak. Sakukurata. Terserah Bapak. Yang penting kita sepakat bahwa firman ini harus benar-benar mengajar kita supaya kita menjadi yang berubah. Jangan sama ketika datang ke sini, sama juga ketika pulang. Kesedihan kita tetap kita bawa pulang, ya salah. Nah, ya. Tetap memuji waktu dompet kosong misalnya waktu kita mengalami masalah. Yang ketiga, tetap melayani walau nggak dilihat orang. Apa contohnya? Nggak harus kita di sini loh, dari matamu, dari apapun seperti dua-dua saya waktu kita ini kan, apapun peran kita bisa kita melakukan. Bukan hanya di sini, kan selalu begitu. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan kalau di luar? Nggak dilihat orang misalnya. Dosa pahat. Berdoa, itu melayani, berdoa, mendoakan orang. Itu apa juga mendoakan? Bukan orang nggak tahu. Lah kalau kita berdoa untuk dilihat orang, itu sama dengan orang. Sama aja. Tuhan bilang, walaupun kamu berpuasa, jangan mukamu Muram. Kalau cuci muka kan cuci muka. rambut diminyaki. Itu pelayanan yang tidak terlihat orang lihat terus. Ini apa namanya? Puasa tetapi mukanya tetap aja cerah gitu ya, nggak kusut gitu. Ada loh mukanya dia yang berpuasa itu kok marah-marah kepada orang yang makan. Kamu nggak tahu saya puasa. Ini puasa beli apa? Malah dihancurin lah. Bangga dia. Apa? Dihancurin? Ada. Ada ya? Kalau pas puasa tuh. Ibu yang bilang bukan saya udah direkam soalnya. Marah-marah. Marah-marah kan? Kamu nggak tahu? Waduh, Tidak menghormati. Nah itu namanya gila. Nggak hormat. Kamu puasa seperti itu, tak senang. Ya kan? Nyanyi-nyanyi kalau perlu. Ya, Boleh kalau kasih boleh nggak nyanyi tahu sambil orang lah. Boleh kan? Nggak salah kan? Bersenandung boleh kan? Boleh lah. Puasa tuh, ada puasa tuh. Jangan bukan. Mana yang makan secara jian? Ya. Tidak tercapai tujuan. Bukan itu yang dimaksud. Gitu ya. Jadi tetap melayani walau nggak dilihat orang. Contohnya berpuasa yang benar itu tadi. Yang nggak benar yang mana? Yang marah-marah. Yang tadi porak-porak dan kategori kan. Porak-porak kan barang milik orang Lain. lain. Jadi yang lain nggak puasa bisa makan kan? Ini. Puasa yang benar itu Pak mengunjungi janda-janda tiap dalam kekurangannya. Itu tulis di saya. Iya, saya itu ditulis puasa yang kukehendaki adalah Itu udah lari loh. Ini kita enggak bicara tertulis mana Pak, sih? puasa yang kukehendaki adalah Ya. ya Bapak tinggal searching, cuman tambahan puasa yang benar itu. Nggak mau ditambah-tambah. Kan nggak boleh menambah dikit. Emang satu ada kota. tertulis puasa yang benar itu. Ya, nanti itu lain topik. Saya Ya. melakukan beda itu Pak. Ya, beda. Ini kan kita bicara Yohanes nih. Yohanes 2 itu ketiga dituliskannya ayat ini bukan untuk menghakimi itu dia tadi, tetapi untuk Cermin. menjadi cermin buat kita. Jadi melihat diri Ya kita. sekarang Tuhan tanya buat kita, kamu ikut saya karena ini, karena tanya,
karena mujizat atau karena kamu Percaya, ya kan kasih. kasih dan percaya. Jangan karena melihat berkat. Itu tadi dari awal saya katakan, kalau saya diberkati, saya akan lebih melayani lagi lebih. Sungguh. Kalau berkatnya kecil, saya akan kurangi pelayanan saya. Ada kira-kira begitu? Ada lah. Kita nggak berpretensi Tahu ada siapa makin ada orang. aja. Nggak datang malah Pak. Karena amplopnya bukan 5 juta, 500 sih nggak datang. Orang dia biasa dapatnya gede. Nah, mulai nih, jangan. Jangan apa Pak, jangan siapa. Ada Pak. Jadi jelas mujizat itu bagus. Mujizat itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Sampai sekarang masih ada Tuhan itu mujizat. berkuasa. Ada, Pak. Masih ada. Itu kita harapkan. Boleh nggak kita berdoa, Tuhan tolong dalam mujizatmu saya ingin jadi Boleh lah. boleh. Tapi jangan Bapak Ibu jangan berpikir Tuhan saya ingin mujizat, saya mau jadi presiden. Jangan lah, terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi jatuhnya Sesuai dengan pulang. dia. Boleh aja tapi siap juga konsekuensinya gitu. Konsekuensinya ya. Iya. Ada tinggi juga kan. Tapi belajar enggak. Iya, itu namanya gitu. Itu loh, betul. Itu logika sederhana. Jadi kita yang kejar dari Yesus adalah teladannya. Yesus katakan apa? Katakan kepada aku, lemah lembut dan rendah hati. Kesimpulannya, Bapak Ibu, penutupnya nih. Tetaplah kita baca Alkitab walaupun nggak ada rasa. Maksudnya sedang rasa takut pun baca Alkitab, sedang bahagia pun baca Alkitab. Itu maksudnya. Gak ada rasa, maksudnya apa yang Bapak Ibu rasakan sekarang? Rasa sakit, kecewa, sukacita. Tetap baca. Yang kedua, tetap berdoa walaupun belum ada jawaban. Itu ini pergumulan ini. Masih pergumulan ini. Tetaplah berdoa. Ada kan ayatnya kan? Singkat kan, tetaplah berdoa. Titik. Nggak ada penjelasannya. Ada kan? Saya lupa di mana. Tapi ada tertulis begitu kan? Ada kan? Ada Pak. Tetaplah berdoa. Yang ketiga penutupnya, tetap mengasihi walau Nah, ini berat. Nah ini yang kasih ini. berat. Dilempar batu, lempar Ini pisang. berat. Nah, Ya kan? Kalau kamu baik, saya lebih baik lagi. Kalau kamu jahat, saya lebih jahat lagi, ya kan? Sampai kapanpun saya nggak mengenal kamu. Sampai kita bertemu di Sampai Tanah di Merah. sini aja. Tanah Merah di mana? Di Koja, Tanjung Priok. Ada juga di Bovendigul kan? Ada. Ada kan ngomong gitu kan? Iya. Saking marahnya, ya kan? Padahal orangnya dekat juga itu sini. Sampai kapanpun saya tidak akan menuju ya. Sampai kapan? Bertemunya di mana tadi? Tanah Maksudnya merah. masih tanah merah. Tanah kosong mana gue. Apa tanah merah? maksudnya? Tanah kuburan Pak. Padahal ada tanah hitam kan? Ada di Batu juga ada kan? Di Toraja di Batu kan? Maksud Sampai kita ketemu di Batu nggak ada. maksud ya. orang Batak itu karena tanahnya merah. karena menyala. Salah kaprah itu ya. Iya kan Tanah dilihat ini. Masa kuburan selalu tanah merah kan enggak? Kalau bikin batu bata memang iya bisa kan? Diksi aja tuh. Itu apa? Diksi. Ada diksi. Sangka marahnya. Selalu ada asisten yang menyampaikan masukan namanya di. Iya, biar ngerti gitu. Jadi tetap mengasihi walau di sakitnya sampai di mana? Ini. Kalau di sini ya. Oke, Kalau di fisik sini sekali ya. sakit, Fisik baik. sekali ya. Sakitnya di hati. Sakitnya gak ada rezeki. Sakit tuh Pak, gak ada rezeki. Sakitnya di sini. Jangan sakiti hatinya. Bisa ketawa aja. Liver maksudnya. Iyalah. Apa bedanya di dalam hati? Jangan kasih kami Jangan sakiti hatinya. Kalau disakiti hatinya, sampai di sini. sampai di sini. Korbannya sampai di sini maksudnya. Enggak lah, firman Tuhan tidak bekerja ya. Ya. Tetap mengasihi walau. Jadi ini terakhir nih. Quotes apa? Kita bisa baca nggak? Bisa Pak. Ayo kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Bisa lihat kan ya? Bisa. 1, 2, 3 ya. Tuhan mencari orang yang percaya karena kasih, bukan karena tanda atau mujizat. Jangan terima kasihnya saya yang terima kasih Bapak Ibu.
kok ikutin semua? Iya, namanya ya, kalau ngikut saya begini. Apa capek guru ya? Ya, Tuhan mencari orang yang Percaya. percaya karena Kasih. kasih, bukan karena Tanda. Gak salah cari berkat, misalnya. Gak salah juga memohon kepada Tuhan apapun di gereja ketika kita bergereja. Tetapi bukan itu yang utama. Ada dulu kasih kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu ya. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini sudah menguatkan kami, yang mengajar kami untuk terlebih dahulu mengasihi lalu kemudian Bapak yang memberikan berkat-berkat-Nya kepada kami semua. Terima kasih Bapak, kami terus menguatkan kami, menghibur kami, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, menjadi suruh kami, menjadi berita kami dalam perjalanan kami ke depan. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus Masihi kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu atau dapat ini. Haleluya. Amin.